Anda masih menyaksikan Impact CNBC Indonesia bersama dengan Bapak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pak Wimbo, tadi kita sudah membicarakan beberapa hal, antara lain masalah likuiditas, dan kita juga tadi seperti yang saya katakan sebelum kita jedah, bahwa kita juga ingin membicarakan yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Pak Wimbo, bahwa adanya beberapa persepsi di masyarakat bahwa lembaga-lembaga keuangan kita, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS maupun OJK semua berjalan sendiri-sendiri. Bahwa tidak, ini isu yang mungkin perlu diluruskan. Tidak adanya koordinasi antara satu dengan yang lain karena semua memakai perisai sendiri, menjaga diri sendiri, takut akan terjadinya bank century yang baru. Betul atau tidak? Persepsi itu mungkin ada karena masing-masing lembaga ini dalam menghadapi tugasnya itu sudah jelas tertera dalam berbagai protokol undang-undang. Dan kita sadar bahwa dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi kita lakukan dengan cara komunikasi dan koordinasi yang baik, ya, yang selama ini sudah kita lakukan dalam berbagai forum yang ada di forum KSSK. Dan ekspektasinya ya, bahwa kita bisa menjaga stabilitas sistem keuangan ini dengan baik. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Bapak lihat bahwa NPL terjaga, likuiditas terjaga. Itu indikator-indikator yang sebenarnya untuk mendukung kita mengatakan bahwa financial sector dalam kondisi yang stabil. Lantas juga pasar modal, ya trennya sudah para pelaku sudah confident, sudah membalik, ya. Dan kita tahu ya karena situasi COVID ini masyarakat juga belum pulih ya untuk bisa melakukan aktivitas, tapi sudah ada green shoot untuk itu, ya. Kan kita baru start ya untuk mendorong untuk mulai melakukan aktivitas dan perbankan untuk lending dengan berbagai insentif itu baru bulan Juli. Di mana lending growth turun sangat drastis di Q2 Juni, hanya 1,4. Oleh karena manufaktur. Ya. Manufaktur juga berhenti sebentar. Manufaktur berhenti. Tapi sekarang kita dorong dengan berbagai stimulus, terutama di UMKM sudah kita mulai di bulan Juli. Kita lihat sekarang kredit growth sudah mulai meningkat. Dari memang kecil, dari 1,4 menjadi 1,53. It's good, ya, good indicators. Nanti mudah-mudahan Agustus ini akan tinggi lagi. Jadi ini ada green shoot untuk mulai bangkit kembali. Perbedaan antara NPL yang sebetulnya cukup baik, kemudian loan to deposit ratio yang juga cukup sehat, tapi ekonomi menurun, kontraksi. Perbedaannya apa? Apakah itu merupakan perbedaan yang sedikit bertolak belakang, atau justru growth ini harus didorong dengan mengambil beberapa keputusan-keputusan yang beradaptasi terhadap COVID ini? Kalau kita lihat indikatornya, Bang Peter, ini konsisten. Kredit growth di Q2 hanya 1,4. Lantas PDB minus 5,3, which is consistent. Along the way konsisten, mulai dari bulan Mei, Juni, ini konsisten. Dan begitu mulai UMKM kita genjot dengan berbagai kebijakan stimulus yang tentunya pemerintah juga spending melalui bansos, ya, melalui berbagai spending di kementerian, dan juga kemarin ya insentif untuk UMKM, ini sudah kelihatan tandanya
bahwa kredit sudah mulai tumbuh. Which is kredit itu sangat inline dengan PDB. Sehingga kalau kredit tumbuh, kami yakin PDB juga akan membaik. Di samping itu tanda-tandanya bahwa consumption-nya naik. Berbagai indikator consumption itu sudah mulai meningkat. Saya ingin bertanya, karena Bapak mengatakan bahwa memang sudah ada kenaikan, tetapi saya juga banyak mendengar dan membaca bahwa sebetulnya pemerintah sendiri sangat menginginkan bahwa ini sebetulnya harus lebih dapat diakselerasikan, antara lain oleh karena yang dilihat bahwa keadaan growth atau economic contraction yang ada, sementara Indonesia hanya berada pada tingkat atau pada urutan kedua sesudah India. Sehingga pemerintah ingin agar supaya diambil tindakan-tindakan yang lebih, mungkin yang lebih segera dan lebih dipentingkan. Pak Wimbo sebagai ketua dari OJK takut mengambil keputusan di luar undang-undang? Keputusan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kredibel. Artinya sekarang ini pada saat kita mendorong kredit, is not enough dengan cara agar para pengusaha itu hanya sekedar mengambil kredit, enggak. Tapi harus kita sertai dengan keyakinan bahwa bahkan pengusaha sendiri mengatakan, Pak, saya oke ngambil kredit, tapi yakinkan, Bapak yakin enggak bahwa hotel saya itu kredibel? Iya, hotel saya itu nanti ada yang nginep, restoran saya itu ada yang datang, atau airline saya begitu saya buka itu ada yang naik. Itu satu pertanyaan hakiki yang harus kita renungkan. Kita tidak bisa nge-force pengusaha untuk ngambil kredit tanpa ada underlying-nya itu. Sehingga sebenarnya yang kita lakukan adalah bersama-sama membuild up confidence. Tapi saya juga mendengar, dari seorang bankir, dari satu bank besar di Indonesia, bahwa Pak Wimbo itu mengatakan, you punya growth itu yang lain 2-3%, kenapa Anda cuma 1%? Ayo naikkan, betul? Ya, kalau kita lihat, ini kan dalam perbankan itu kan ada peer. Peer itu kan mencerminkan satu refleksi bahwa sebenarnya demand itu ada. Meskipun kita juga tidak mengharapkan satu demand yang extraordinary, tapi reasonable dan credible. Nah, ini kita hanya mengencourage perbankan itu sangat rasional. Nah, kita sebagai pengawas kita pahamlah behavior masing-masing bank itu. Dan even itu kan juga kolega-kolega saya, waktu saya juga pernah di perbankan. Jadi kita ngerti lah sebenarnya. Pak Wimbo, saya ingin sedikit berbicara, kemungkinan juga akan kita teruskan sesudah jedah yang akan yang berikut ini. Bisa terangkan, orang mengatakan banyak, masyarakat mengatakan bank jangkar. Apa itu bank jangkar? Bank jangkar itu adalah istilah yang dipakai di berbagai negara bahwa pada saat kita mau mentransmisikan kebijakan kepada industri perbankan itu melalui sekelompok bank di mana itu sebagai channeling, anchor, sebagai anchor lah, sebagai dengan kita mendeliver satu kebijakan ke dalam sekelompok bank, ini bisa mengkail banyak pelaku-pelaku perbankan yang lain yang kecil-kecil. Itulah yang bank jangkar di Indonesia ada berapa? Sebenarnya it doesn't mean that kita harus identify bank mana yang bank jangkar, tapi bank yang selama ini sehat dan besar aset, menjadi supplier di money market di industri perbankan. Pertanyaan, Bank Himbara, apa itu Himbara? Milik negara. Jadi semua bank milik negara dikumpulkan menjadi satu, menjadi Bank Himbara. Banyak yang menanyakan, banyak yang juga sudah tahu, dan ini adalah bank-bank yang sebetulnya dikelola oleh di bawah BUMN. Mereka sehat rata-rata semua? Semua sehat. Bukopin?
ini bukan himbara. Kita jeda sebentar. Iya. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Ketua OJK, Bapak Wimbo, dan kita akan melanjutkan perbincangan dalam segmen terakhir bersama Pak Wimbo. Tanpa kita sadari, kita telah berbicara selama 47 menit, dan bagi saya ini merupakan satu pembicaraan yang cukup menarik. Kita akan kembali bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini.